Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Subki Abdul dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Warta Parlamentaria kita awali dengan informasi dari Badan Keahlian DPR RI yang mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, disabilitas, gender melalui tugas dan juga fungsi DPR. Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI Innocentius Samsul menyampaikan, isu terkait gender dan hak asasi manusia menjadi perhatian serius DPR, baik melalui produk-produk yang dihasilkan Badan Keahlian maupun inisiatif langsung oleh anggota Dewan. Badan Keahlian yang terdiri dari sekitar 350 pejabat fungsional ya, termasuk juga para TA, menurut saya perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk mereview berbagai kebijakan yang kemudian disampaikan kepada Dewan, baik dari perspektif gender maupun HAM, itu saya kira. Innocentius berpendapat hasil dari workshop tersebut dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat mendukung agenda DPR sebagai lembaga yang secara langsung membantu menyusun kebijakan publik. Saya mengatakan bahwa memang 5 isu ini, Pancasila, HAM, gender, disabilitas, dan sistem pemerintahan ini sesuatu yang harus dan selalu muncul dalam setiap undang-undang. Ya mau tidak mau kita harus memberikan perhatian, meningkatkan kapasitas untuk menilai isu itu. Innocentius menjelaskan terdapat sesi khusus yang membahas naskah akademik RUU yang tertuang di dalam protap. Kemudian akan dilakukan review terhadap naskah akademik RUU agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan melindungi HAM. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengungkapkan Komisi 4 DPR ingin mengetahui rencana program kerja lintas sektoral dan koordinasi yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Daniel Johan berharap program food estate yang tengah digarap pemerintah di sejumlah daerah dapat menunjukkan hasil yang maksimal. Yang kedua, kita mensupport semangat dari food estate, tetapi harus direncanakan, dilaksanakan dengan tepat dan baik. Sehingga jangan sampai terjadi kegagalan dan anggaran yang sudah begitu besar akhirnya ujungnya tidak menghasilkan apa-apa. Termasuk bagaimana kesesuaian lahan. Anggota Komisi 4 DPR Sutrisno menyatakan ketahanan pangan masih menjadi PR pemerintah. Sutrisno berharap pemerintah mampu mengatasi persoalan ketahanan pangan. Kita ingin merubah. Bukan bagaimana membangun ketahanan pangan, bagaimana kedaulatan pangan itu bisa dibangun di negeri kita ini. Karena beda antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan, kalau memang kita tidak kuat kan kita bisa impor. Tapi kalau kedaulatan pangan, kita akan memanfaatkan seberapapun yang ada di negeri ini akan kita manfaatkan untuk membangun kedaulatan pangan kita. Oki Zulindra dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur di daerah dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, pengembangan investasi, dan juga penyerapan tenaga kerja Indonesia. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, perbaikan infrastruktur di Kota Solo merupakan suatu strategi pemulihan ekonomi yang mengedepankan penataan kawasan publik, pengembangan seni budaya, dan pariwisata. Ini sangat penting bagi kita untuk melestarikan budaya, ya, mengembangkan pariwisata dan juga untuk sebagai tempat bermain, tempat ya untuk masyarakat, dan juga ada bendung Tirtonadi yang kita harapkan selain untuk mempercantik ya kawasan sungai di sekitar Tirtonadi juga ada fungsi-fungsi yang bisa didapatkan manfaatnya. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka berharap perbaikan infrastruktur kedepannya dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kota Solo. Nanti harapannya Solo benar-benar menjadi sebuah kota yang dijadikan benchmark untuk budaya Jawa, dan juga Ngarsopuro kita jadikan tempat untuk
kegiatan ekonomi. Komisi 5 juga meminta pemerintah berupaya memperluas alokasi dan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari DPR yang dorong penyelesaian non-yuridis kasus HAM setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Komisi 3 DPR RI dan juga Komnas HAM mendorong langkah alternatif penyelesaian kasus HAM secara non-yuridis, khususnya terkait dengan sejumlah kasus HAM yang terjadi di masa lalu, guna memberikan rasa keadilan terhadap para korban dan juga keluarga korban. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan, Komisi 3 dan Komnas HAM memiliki pemahaman yang sama untuk terus mengawal penyelesaian kasus HAM yang belum terselesaikan. Habibur Rahman berpendapat, langkah non-yuridis perlu dilakukan agar korban dan keluarga bisa mendapatkan keadilan dalam konteks substantif. Menyerahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menentukan apakah kita non-yuridis, ya, memberikan kompensasi, kemudian rehabilitasi kepada korban dan keluarga korban, atau yuridis, ya. Jadi non-yuridis atau yuridis diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Senada dengan Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud menambahkan pihaknya berkomitmen terus mengawal proses penyelesaian kasus HAM masa lalu. Rudi Masud berharap keadilan akan terwujud bagi para korban kekerasan HAM. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita mengawal secara bersama-sama teman-teman dari Komnas HAM, lembaga-lembaga aparat hukum yang ada juga, dan tentunya dengan teman-teman Komisi 3 akan mengawal bagaimana agar pencari keadilan di negeri ini akan bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan yang sebaik-baiknya. Amita dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bidang farmasi dapat memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mengembangkan produksi dan juga inovasi di bidang obat-obatan dan juga peralatan medis. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin berharap BUMN yang bergerak di bidang farmasi dapat mengambil kesempatan pandemi COVID-19 untuk membangun pasar domestik, sehingga ke depan Indonesia tidak lagi bergantung dengan obat-obatan dan peralatan medis dari luar negeri. Jadi yang masih bisa bertahan itu adalah BUMN pangan dan farmasi. Masih bisa bertahan di tengah pandemi. Bahkan semakin banyak gitu ya peluang-peluang. Nah, oleh karena itu maka momentum ini menjadi kesempatan bagi BUMN farmasi untuk mengambil keuntungan ya, mengambil manfaat untuk mengembangkan industri farmasi kita. Terkait pengembangan dunia farmasi di Indonesia, Muhtarudin mengatakan keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Mengingat BUMN farmasi tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu pemerintah perlu memberikan dukungan dari segi regulasi dan daya dukung anggaran agar kemandirian farmasi di Indonesia dapat terwujud. Dan ini juga pemerintah bisa memberikan ruang, memberikan stimulus, memberikan treatment, memberikan modal dan lain-lain untuk pengembangan industri farmasi kita. Karena banyak sekali ternyata kita masih ketergantungan pada asing gitu ya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendorong pengembangan padi jenis Inpari Nutrizing hasil kerjasama dari Bupati Kulon Progo, kelompok tani dan juga dukungan dari Kementerian Pertanian. Komisi 4 berharap padi Inpari Nutrizing ini dapat dikembangkan dan juga ditanam di daerah lain karena diklaim memiliki kandungan nutrisi melebihi padi varietas lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengapresiasi hasil kerja seluruh pihak terkait yang telah berhasil menanam dan mengembangkan padi jenis Inpari Nutrizing dengan kapasitas produksi mencapai 7,1 ton per hektar. Ini adalah pembangunan lahan-lahan yang tidur. Melalui dorongan dari pemerintah pusat dan sinergi dengan pemerintah daerah, ini bisa menghasilkan areal sawah yang produksinya sudah 7,1 ton per hektar.
Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto menambahkan, padi jenis Inpari Nutrizing diharapkan dapat disebarkan dan dikembangkan di seluruh wilayah potensial di Indonesia, sehingga sawah-sawah di daerah lain dapat menghasilkan produksi beras yang bergizi dan berkualitas baik di setiap panennya. Kalau mau diproduksi besar-besaran tentu kami tadi sudah menyampaikan ke Pak Dirjen supaya Kalimantan Tengah diberikan benih untuk permulaan. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah daerah Bandung Barat dan juga Kementerian Kesehatan memprioritaskan vaksinasi bagi para calon jamaah haji yang mendapatkan kuota pemberangkatan tahun 2021. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TBAC Hasan Syazili mengatakan, kendati belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait kuota jamaah haji Indonesia, namun seluruh jamaah haji harus dipersiapkan dengan maksimal. Aceh Hasan meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan berkoordinasi untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Oleh karena itu, ini pula yang menjadikan dasar bagi kami nanti untuk mendesak kepada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan agar vaksinasi untuk calon jemaah haji bisa diprioritaskan, ya, karena di Bandung Barat ini dari 1.037 calon jemaah haji baru 300 orang yang divaksin. Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan vaksinasi kepada para calon jemaah haji Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, ia berharap tidak ada pengurangan kuota calon jemaah haji dari daerahnya. Dengan adanya vaksinasi ini tentu kuotanya tidak perlu dikurangi, sehingga jemaah haji di Kabupaten Bandung Barat bisa berangkat sepenuhnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris meminta anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah lebih serius bekerja untuk menyiapkan energi nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris sangat menyayangkan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN dari unsur pemerintah tidak menghadiri rapat perdana DEN yang digelar di ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Di mana anggota DEN dari unsur pemerintah yakni Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan, Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu tugas DEN adalah membuat rencana umum energi nasional, termasuk membuat kebijakan terkait perencanaan energi, krisis energi, ya, dan lain-lainnya. Nah, kalau ya menteri-menteri lain ini sebagai anggota DEN dari unsur pemerintah tidak hadir, kami pertanyakan apakah menteri-menteri ini tahu bahwa dia anggota DEN dari unsur pemerintah. Terkait tugas DEN ke depan dalam mengembangkan potensi energi di Indonesia, menurut Andi Yuliani, tugas DEN sangat berat. Untuk itu perlu keseriusan dari seluruh anggota DEN, khususnya dari unsur pemerintah. Evaluasi terhadap DEN sebelumnya, di mana DEN ya habis masa jabatan tidak ada sesuatu yang dilaksanakan, ya tidak ada hal yang strategis, yang taktikal yang dilakukan oleh DEN. Habibi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI meminta penyaluran subsidi listrik untuk kategori 450 volt ampere tetap dilanjutkan, namun dengan formulasi subsidi dan juga kompensasi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Anggota Badan Anggaran DPR RI Eki Awal Muharam mengatakan kebijakan subsidi listrik untuk pelanggan 450 dan 900 volt ampere tetap dilanjutkan.
Kebijakan ini dilakukan dengan cara mencocokkan data antara pelanggan listrik yang dimiliki oleh PLN dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Saya yakin ya, seluruh pelanggan yang 450 VA itu memang layak untuk disubsidi. Jadi sebanyak 20 juta lebih pelanggan itu menurut saya layak disubsidi. Karena mereka adalah masyarakat-masyarakat yang sangat kelas bawah ya, yang memang bisa jadi masuk ke dalam data orang miskin atau mungkin belum terdata menjadi orang miskin atau rentan miskin. Eki meminta kompensasi tidak lagi diberikan kepada pelanggan PLN non-subsidi, paling lambat mulai tahun anggaran 2022, karena masih banyak penyaluran subsidi listrik tidak tepat sasaran. Harga tenaga listrik dari perusahaan swasta penyedia tenaga listrik itu mahal banget. Yang membuat harga listrik itu mahal karena PLN dipaksa untuk membeli harga listrik dari swasta dengan harga yang tidak ekonomis. Pada tahun 2020 ada 23,9 juta pelanggan 450 volt ampere yang mendapat subsidi listrik. Namun kenyataannya hanya 12,6 juta pelanggan yang mendapatkannya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Universitas Brawijaya Malang yang dinilai bisa menjadi universitas percontohan yang baik pada sistem penerimaan mahasiswa baru di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, jika diharuskan swab antigen, para siswa tidak akan sanggup membayarnya. Komisi 10 DPR RI banyak menerima pengaduan dari para siswa yang mengeluhkan tes swab yang mahal sebelum mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Nah, di sini di Kota Malang, justru hal yang berbeda dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dan Universitas Brawijaya. Pak Wali Kota menjelaskan bahwa toh mereka datang ke sini, rata-rata sudah berhari-hari di sini, dan ya pasar-pasar mal-mal saja kan dibuka tidak pakai antigen. Masa ini ujian sesuatu yang menyangkut masa depan dia harus, karena uang 250.000 itu besar buat mahasiswa. Dede menambahkan, untuk persoalan ujian tertulis berbasis komputer di tengah pandemi COVID-19, ia berharap setiap universitas bisa lebih fokus terhadap protokol kesehatan, bukan lebih kepada tes swab terhadap para peserta ujian. Kenapa UTBK harus menggunakan rapid yang mahal? Kenapa nggak menggunakan Genos saja? Genos kan jauh lebih murah ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi kepada saya benar sekali. Kalau anak itu dites ternyata terindikasi dia suhunya tinggi atau punya positif, dia malah nggak bisa ujian, kan kasihan. Dari Provinsi Jawa Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.